Video kali ini datang dari seseorang yang membeli storage unit atau gudang dari sebuah perusahaan di Amerika. Jadi, singkat cerita, storage unit ialah sebuah jasa persewaan gudang bagi orang-orang yang memiliki barang berlebih di rumah dan tidak ada tempat untuk menyimpannya. Bahkan dikutip dari website Governing, diketahui pada tahun 2022 terdapat lebih dari 50.000 fasilitas penyedia gudang ini di seluruh penjuru negara. Kembali ke karakter utama, sebut saja John yang mendapatkan telepon dan keluhan dari perusahaan yang menyewakan jasa gudang untuk menyimpan barang-barangnya. John diberitahu bahwa suara berisik dan gaduh selalu datang dari unit gudangnya setiap malam. Pihak perusahaan ini mengira bahwa peliharaan John mungkin saja tertinggal saat John membuka unit gudangnya dan membuat gaduh di gudangnya ketika malam hari. Tapi ketika John mengecek ke unit gudangnya, John tidak menemukan apapun di sana. Karena keluhan yang selalu datang, John mulai memasang kamera di gudangnya karena takut ada hewan menerobos masuk ke gudangnya, sampai ia menemukan hal ini. Diketahui boneka ini John dapatkan karena sebuah acara tukar barang di sebuah seminar yang membahas tentang luar angkasa atau sejenisnya. Tidak ada alasan khusus kenapa boneka ini menjadi seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara. No entiendo por qué estoy... Kalian yang pernah bekerja di suatu tempat pasti pernah mendengar kisah seram di tempat kerja kalian. Entah dari pengalaman pekerja lain, dari rumor, atau mengalaminya sendiri. Yang dimana hal ini juga dialami oleh pekerja di salah satu hotel di negara Meksiko yang kita sebut saja Julia. Julia yang mendapat laporan dari teman kerjanya bernama Irma bahwa di salah satu kamar hotel yang hendak akan ia bersihkan terdapat penyewa yang masih ada di sana. Julia pun mengecek buku laporan tamu untuk memastikan bahwa di kamar tersebut tidak ada orang. Dan benar bahwa tidak ada seseorang tamu yang menginap di kamar itu di hari itu. Tapi, tidak seperti kalian yang belum subscribe channel ini, Julia harus profesional dalam pekerjaannya dan berencana mengeceknya sendiri. Dan benar ada sosok anak mengintip melihat ke arahnya dari jendela balkon lantai 2. Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30. Y le dije, no, y me dice, ¿está ocupada? Le digo, no, se desocupó en la mañana. Y no hay nadie, yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que si es cierto se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver a esa habitación. Desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué estoy... Tidak diketahui apa dan siapa di kamar itu selain Julia. Di akun channelnya pun tidak ada penjelasan atau video update setelah kejadian tersebut.
Bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Move. Every next man comes to best, I know I move. Like she's sick in her head. Me not touch her, no. Hey. Beberapa dari kalian pasti pernah terbangun di tengah malam karena mendengar suara aneh dari arah luar rumah. Beberapa orang pasti memilih mengabaikannya dan kembali tidur karena takut layaknya pecundang seperti kalian yang menonton video ini. Tapi hal itu tidak berlaku bagi pria Jamaika pemberani ini. Pria ini, atau kita sebut saja Pedro, memilih untuk menghampiri dan merekam kejadian mengerikan ini. So I was live. I don't know what happened to the live. It just shut off. And I don't know what happened, but this thing is still here. It's still here, people. It's still here. Look. You see what I'm talking about? Look. Stick. So I got my stick here. Because I don't want to go too close to this thing. Move. Every next man comes to best, I know I move. Like she's sick in her head. Me not touch her, no. Hey, move. Banyak hujatan dari netizen yang mengatakan bahwa video itu palsu dan mengatakan bahwa itu seseorang atau patung yang sengaja diletakkan di sana. Menanggapi hal ini, Pedro pun menunjukkan lokasi kejadian ketika matahari di atas kepala untuk membuktikan bahwa tidak ada siapapun di sana. This thing is not there during the day. See, everything is right here. I don't want to put my phone over there, but it's the same spot. Same spot, same everything. This thing is not there during the day. And I guarantee you, tonight, if I show it, it's going to be there. Keesokan malamnya, Pedro mengupdate video sekali lagi tentang seseorang wanita yang berdiri diam di sana. Hanya untuk menunjukkan sekali lagi kepada netizen sosok berdiri di balik pagarnya setiap malam. Dan setelah kesekian malam, Pedro sengaja membuatnya marah dengan menyiram air untuk melihat reaksinya. Yes, there is it. It's right there. Look. See? It's right there still. I don't want nobody to tell me nothing. I don't want nobody to tell me nothing. This thing is still there. Still there. Hey. 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 Woman. Hey. 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 It's not moving. How can I get this thing to move? Let me grab the water hose. Somebody said to grab the water hose and wet it up. Hey. 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 That thing is not moving. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini video asli atau sekedar settingan belaka? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Apa kalian masih ingat dengan aplikasi yang bernama Randonautica? Randonautica adalah sebuah aplikasi yang mengklaim dapat membawa kalian ke tempat-tempat yang acak di sekitar pengguna. Dengan konsep dasarnya adalah untuk eksplorasi dari variabel-variabel yang ingin dikunjungi oleh pengguna.
Sayangnya, dalam implementasinya, Randonautica biasanya hanya mengarahkan penggunanya untuk mengunjungi ke tempat yang aneh, jarang dikunjungi, serta terpencil dari penduduk dan orang-orang. Hal inilah yang membuat seorang pendaki bernama Taylor Vasquez yang mencoba Randonautica dan berakhir dengan dirinya yang diarahkan ke sebuah tempat di tengah hutan. Karena saat itu aplikasi Randonautica sangat viral dan kebetulan Taylor menemukan hal aneh yang tidak semestinya di hutan. Taylor mencoba merekam dan membagikan apa yang dialaminya ke platform TikTok. So I just hiked the mile back to that random hunting spot. Brought a flashlight as a weapon this time. As you can see, there's no one around me. I'm trying to go quick so that I don't waste too much time. Okay, these drawings are creepy as fuck. I feel like I should just grab them all really quick. If they have messages on them, because then, like, those look like symbols. Iya, barang yang tidak seharusnya Taylor temukan di hutan ialah beberapa coretan kertas yang tersebar di sekitar sana. Taylor berpikir mungkin saja di dekat sini ada camping site atau sejenis tempat peristirahatan sementara bagi pendaki seperti dirinya. Tapi setelah diamati sekali lagi, coretan kertas itu sepertinya milik dari seorang anak kecil. Setelah ditelusuri, kertas-kertas itu mengarah ke sebuah gua tempat ujung dari saluran air berada. Taylor sambil mengumpulkan coretan kertas dan buku, Taylor mendapatkan hal tak terduga di sana. Grabbed everything. I don't really see anything else. Taylor yang sedang asik melihat ke dalam gua tiba-tiba dikejutkan dengan suara anak kecil dari arah dalam gua. Taylor yang seorang diri dan tidak membawa alat bertahan sama sekali langsung lari menjauh dari tempat itu. Setelah lewat beberapa hari, Taylor mengupload video baru yang memberitahu penontonnya bahwa ia sedang istirahat dari apa yang ia alami. Karena setelah pulang dari tempat tersebut, Taylor mengaku bahwa ia sempat dihantui oleh sosok bayangan di jendela kamar tidurnya. Taylor juga membagikan kiriman video dari penontonnya bahwa ada sosok anak kecil tertangkap kamera ketika kejadian itu berlangsung. Tidak sampai situ, besoknya Taylor membagikan video tentang buku yang ia temukan di dekat mulut gua itu kepada penontonnya. Dan Taylor sangat terkejut apa yang ia temukan. Okay, so I'm just gonna go super quick and flip through the rest because I don't want to waste too much time talking. And I don't really want to fucking read into this because what the fuck? I know flash will be easier to see or harder to see. But with the messages in this fucking book so far, I don't really want to keep it that long. What the fuck? Is that really some fucking hair? What the fuck? Okay. Dude, does someone have like cult fucking children? Someone get their satanic babies. This is so creepy. Who the fuck is... I keep seeing Nathan and Mary. I don't even... Dari yang admin simpulkan setelah membaca sekilas dari buku tersebut, sepertinya buku itu milik arwah gadis kecil di terowongan tersebut. Atau mungkin saja buku itu digunakan oleh seseorang untuk berkomunikasi dengan gadis kecil di sana. Hal itu bisa diketahui dari halaman bukunya yang bertuliskan seperti ini. Selain itu, sebut saja Mary ini juga diketahui berbicara melalui buku itu lebih dari satu orang. Sehingga konteks percakapan dalam buku itu terasa ambigu. Jadi admin akan membagikan kalimat apa yang bisa didapatkan di buku itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ini perbuatan sikti sesat untuk pemanggilan arwah? Atau seorang anggota keluarga pernah menumbalkan anaknya di sini dan masih berkomunikasi dengan arwahnya di tempat ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.